Selanjutnya mawaqitus sholat, waktu-waktu sholat. Lissolati awqatun mahdudatun la budda an tuaddiya fiha. Jadi sholat itu memiliki waktu-waktu yang dibatasi atau ditentukan. Nah, jadi tidak boleh kita semaunya sendiri atau sesuka hatinya. Nah, kebetulan hendak sholat kan, hendak sholat zuhur, ini jam 11, tembul semangat, berdahulu aja sholat, maka tidak sah. Karena sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu kewajiban bagi orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Nah, kurang sedikit kada boleh juga, kelebihan berdosa juga. Artinya harus pas. Nah, sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ayat yang menunjukkan waktu sholat, misalnya surah Toha 130, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah dan memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Nah, berarti menunjukkan waktu subuh. Wa qabla ghurubiha, sebelum terbenamnya matahari. Nah, berarti menunjukkan waktu asar. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardo. Dan dari sebagian malam, nah berarti maghrib dan isya, fasabbih wa atrafan nahar, dan juga bertasbihlah di waktu siang hari, yaitu sholat zuhur. Berarti ini termasuk ayat yang lengkap membahas waktu sholat 5 waktu. La'allaka tardo, agar engkau ridho atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang menunjukkan waktu-waktu sholat, di antaranya An Abdillah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waqtu zuhri idza zalatis syams. Rasulullah bersabda, waktu zuhur itu adalah jika matahari tergelincir, artinya bergeser sedikit dari atas kepala. Jadi kalau pas di tengah-tengah, nah itu berarti belum masuk zuhur. Tapi kalau sudah bergeser sedikit, nah sudah mulai timbul bayangan yang asalnya kalau pas di atas itu nggak ada bayangan sama sekali. Maka ketika sudah ada bayangan sedikit, nah berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Wa kana zillur rajul katulihi. Batasnya sampai kapan? Yaitu ketika bayangan seseorang itu panjangnya sama dengan tingginya. Nah, misalnya ada seseorang berdiri yang tingginya itu 2 meter misalnya. Meskipun hampir nggak ada yang di Indonesia. Nah, tingginya 2 meter, maka bayangannya sampai 2 meter juga. Nah, kalau diukur bayangannya 2 meter. Nah, berarti ini sudah penghujung waktu zuhur. Nah, batas akhir waktu zuhur. Karena sudah bayangannya sudah sama dengan tinggi atau panjangnya orang tadi. Kemudian wa waqtul asri malam tusaffaris syams. Jadi ketika sudah sama panjangnya dengan tingginya benda atau orang tadi, bayangannya sudah sama panjangnya, maka itu sudah hampir habis waktu zuhurnya. Dan kalau sudah melebihi sedikit, nah misalnya panjang bendanya 2 meter, bayangannya 2 meter 1 cm misalnya, nah berarti itu sudah masuk asar, otomatis sudah lewat waktu zuhurnya.
sampai malam tusofar asams, sampai atau sebelum menguningnya matahari. Menguning di sini maksudnya proses terbenam. Nah, jadi sudah matahari itu tenggelam sampai yang tersisa hanya kuningnya saja, warna kuningnya. Nah, itu berarti sudah habis waktu asar. Wa waktu sholatil maghrib ma lam yaghibis syafaq. Jadi untuk sholat maghrib dimulai dari hilangnya matahari sama sekali, terbenam, hilang, habis, nggak ada cahaya sama sekali. Nah itu sudah mulai masuk waktu maghrib. Sampai kemudian hilangnya syafaq, ya, cahaya merah yang di sebelah barat biasanya. Nah itu kalau sudah hilang, nah berarti habis juga waktu maghrib. Ya sebenarnya kalau kita zaman sekarang ini sudah tidak terlalu peduli dengan proses matahari, ya, karena kita sudah terbiasa dengan waktu-waktu sholat, jam sholat, misalnya aplikasi atau yang ada jadwal sholat itu waktu sudah berbunyi-bunyi seorang. Nah, jadi kita tidak terlalu perhatian atau tidak terlalu menghiraukan mataharinya seperti apa. Nah, cuman mungkin aja suatu ketika kita di perjalanan, mungkin di gunung atau di hutan, kita nggak bisa, kebetulan misalnya nggak bawa handphone atau nggak bawa jam tangan, maka kita bisa tetap mengetahui kapan waktu sholat kita gitu, dengan bantuan matahari. Dan yang selanjutnya adalah wa waqtul isya ila nisfil lail al-awsat, ya. Adapun waktu isya itu dimulai dari hilangnya cahaya merah tadi di ufuk barat sampai kepada pertengahan malam. Nah ini memang ada khilafiyah tentang akhir dari waktu isya. Sebagian ada ulama yang mengatakan sebelum subuh, berarti itu masih boleh sholat isya. Tetapi kalau kita lihat dari mayoritas ulama, itu mereka lebih cenderung kepada tengah malam saja. Artinya kalau kita sampai ke parak-parak subuh itu seolah-olah terlalu meremehkan. Karena sudah sangat panjang waktu isya itu dari mungkin jam setengah 8 sampai tengah malam itu kan sudah berapa jam itu, kira-kira 4 jam atau mungkin 5 jam. Masih aja gak ada tegawi, bahkan sampai parak subuh. Nah itu kesannya sangat menggampangkan atau meremehkan sholat itu sendiri. Makanya para ulama lebih meyakini bahwasanya paling lambat itu di pertengahan malam. Nah, jadi kalaupun misalnya lewat dari tengah malam, itu sudah masuk waktu yang dimakruhkan atau yang tidak disukai oleh syariat Islam gitu. Kemudian selanjutnya waktu sholat subuhi min tulu'il fajri wa malam tatoli as-syams. Nah, jadi waktu subuh itu dari terbitnya fajar. Nah, kalau sudah ada cahaya yang putih di langit sebelah timur, nah itu berarti sudah mulai masuknya waktu subuh sampai terbitnya matahari. Nah begitulah waktu-waktu sholat yang sebagaimana dijelaskan dari hadis Rasulullah SAW. Soal waktu sholat isya ya. Itu yang lebih afdalnya waktunya jam 4 dengan
atau waktu yang sudah ditentukan, atau jam 9 yang lebih afdalnya kapan gitu? Oke, jadi memang ada salah satu riwayat yang mengatakan menganjurkan untuk mengakhirkan. Nah, dianjurkan mengakhirkan waktu sholat. Sebentar ya, melihat cuma di halamannya gitu ya kan. Ada riwayatnya. Jadi memang ada anjuran. Jadi anjuran untuk mengakhirkan waktu isya. Tetapi yang perlu kita yang perlu kita tekankan di sini, jangan sampai mengakhirkan waktu sholat isya itu justru malah mengganggu persiapan kita untuk misalnya sholat tahajud. Nah, karena khawatirnya kita terlalu malam menunggu mengakhirkan waktu isya, akhirnya setelah itu terlewat misalnya rencana hendak sholat tahajudnya. Jadi intinya di sini ya cukup kita ada mengakhirkan, berarti tidak terlalu awal, misalnya sudah masuk langsung kerjakan, tidak. Jadi ada tujuan untuk diakhirkan, misalnya 1 jam, diundur 1 jam atau mungkin 2 jam misalnya. Nah, tapi selama tidak mengganggu persiapan kita untuk sholat tahajud seperti itu. Dan yang penting itu jangan sampai diakhirkan tapi kita sholat guring dahulu. Masuk sholat sudah selesai maghrib. Nah, guring dulu karena mengakhirkan waktu isya. Tapi ternyata kebablasan. Nah, jadi justru kalau kita mengakhirkan tetapi tidur dahulu, nah ini masuk makruh. Akhirnya kita termasuk mengerjakan yang makruh. Karena itu dikhawatirkan hanyut atau ketarusan itu lagi. Tahu-tahu bangun sudah subuh. Malah justru mudorot gitu ya, tidak dapat sunnahnya, malah dapat mudorotnya. Alhamdulillah. Makin masalah itu kan ada dalilnya atau landasannya untuk mengakhirkan itu. Ya, enggak. Karena kalau berpikirnya, kalau misalnya semua berpikir kayak gitu, kalau jemaahnya nggak ada orang udah. Nah itu, Pak. Jadi tadi mungkin kurang lengkap menjelaskan ya. Nah, jadi memang ada anjuran mengakhirkan. Nah, tetapi kalau ternyata orang itu menggawinya jamaah itu di awal, yaitu lebih baik kita ikut jamaah. Nah, karena hanya mengakhirkan kalau kita seorangan, itu bujur dapat sunnah, tapi kan nggak dapat 27 derajatnya. Nah, jadi itu kalau bisa kita kerjakan, kita amalkan kalau memang kita punya kesepakatan dengan sesama jamaah, misalnya untuk hari ini misalnya khusus kita akhirkan misalnya. Jadi tetap dikerjakan dengan berjamaah, bukan kemudian mending sholat sendiri aja, mungkin bisa mengakhir yang tidak tepatnya. Ya, jadi tadi kurang menjelaskan. Enak mengamalkan enggak? Seorang. Sudah masuk, mungkin ada lagi. Kalau nggak ada, mudah-mudahan apa yang belum disampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Mari